Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Anak-anak, pagi ini kita akan membicarakan tentang kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dengan 4 buah kapal berlabuh di Pelabuhan Banten. Karena tujuannya hanya untuk berdagang, maka dengan 4 buah kapal, Cornelis de Houtman diterima dengan baik dengan alasan satu, ikut meramaikan Pelabuhan Banten, yang kedua menambah devisa Pelabuhan Banten atau Kerajaan Banten, dan yang ketiga karena Banten sedang berselisih dengan Portugis. Namun kemudian karena sikapnya yang sombong dan congkak, Cornelis de Houtman dan kawan-kawan tidak disukai oleh masyarakat Banten. Dengan kesombongan dan kecongkakannya itu, maka Cornelis de Houtman membeli rempah-rempah dengan cara monopoli. Memaksa penduduk setempat untuk menjual rempah-rempahnya hanya kepada mereka. Tentu saja hal itu tidak disukai oleh masyarakat Banten. Maka kemudian Cornelis de Houtman diusir dari Banten. Dengan 4 buah kapal, mereka meninggalkan Banten sambil menembaki kapal-kapal yang ada di pelabuhan. Kemudian mereka menyusuri Laut Jawa. Di sepanjang Laut Jawa juga tidak diizinkan untuk berlabuh. Tetapi kemudian setelah merubah sikapnya, akhirnya mereka diterima di Pelabuhan Bali. Tetapi mereka tidak mendapatkan rempah-rempah yang jumlahnya banyak. Namun demikian, mereka merasa sangat senang dan puas karena mereka sudah mengetahui jalur menuju Nusantara. Kemudian pada tahun 1599, di bawah pimpinan Jacob van Eyck dengan 8 buah kapal, mereka berlabuh di Pelabuhan Banten. Belajar dari pendahulunya supaya tidak diusir ya, maka mereka berbuat baik, bersikap sopan, dan tidak sombong. Dengan 8 buah kapal itu, 3 diantaranya sudah penuh rempah-rempah di Pelabuhan Banten, terutama lada putih. Maka kemudian 5 kapal yang masih kosong dibawa ke arah timur menuju Kepulauan Maluku. Dan di Kepulauan Maluku, dalam waktu yang tidak terlalu lama, 5 buah kapal itu pun penuh dengan rempah-rempah, terutama cengkeh, bunga fuli, kemudian pala, dan lain sebagainya. Melihat keberhasilan Jacob van Eyck, maka kemudian pedagang-pedagang Belanda ingin mengikuti jejak Jacob van Eyck. Dan kemudian dengan keberhasilan Jacob van Eyck ini mengakibatkan para pedagang Belanda mulai berbondong-bondong menuju Nusantara. Nah, demikianlah kedatangan Belanda ke Indonesia. Dengan keberhasilan Jacob van Eyck itu, maka kemudian para pedagang Belanda memenuhi lautan Nusantara, terutama di Kepulauan Maluku.